Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum ini, Bu Ika ingin cek dulu nih, apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir Bu, Hadir, sepertinya Bu. hadir. Komplit, Bu. Oh, alhamdulillah, kita sudah. Oke, sekarang minta dipimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo Dewi, pimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi dan juga semuanya. Oke, Ibu Gika mengingatkan kenapa kita harus mengawali setiap kegiatan dengan doa ya. Setiap kegiatan sebagai umat muslim maupun umat beragama yang lain harus mengawali dengan doa. Nanti ketika selesai melakukan kegiatan ya, kita harus mengucap syukur dengan mengucap doa juga. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Ika ingin bertanya, kemarin belajar tentang apa ya? Ada yang ingat pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Apa ya, Bu? Lupa ya. Lupa ya. Gara-gara kepotong hari Minggu, baik. Iya, Kemarin kita belajar masih tema yang sama, ya, yaitu tema 8 kan, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema iya, Bu. 1, Aku udah inget nih, Bu. ya, pembelajaran 1 dan kedua, ya, aturan keselamatan di rumah. Oke, sudah ingat? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Kita langsung belajar. Bu Ika ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu, nanti kita akan bertanya jawab. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis penggunaan huruf kapital, terutama tentang nama Tuhan, nama orang, nama agama, kemudian penggunaan tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan menganalisis kalimat sederhana yang ditampilkan melalui video, peserta didik dapat menyempurnakan teks dengan menggunakan huruf kapital, serta penggunaan tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat ya dengan baik. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, ini adalah aturan mengikuti kegiatan pembelajaran. Coba Dewi baca aturan 1 dan aturan 2. Baik, Bu. Aturan yang pertama, apabila guru sedang menjelaskan, sebaiknya tidak bercanda dan tidak berbicara sendiri. Yang kedua, tertib mengikuti kegiatan dari awal kegiatan hingga selesai kegiatan. Oke, bagus. Nama 3 dan 4, ayo, Kiki. Oke, Ibu. Silakan bertanya jika kurang paham dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika ingin ke toilet atau melakukan hal lain, izin terlebih dahulu kepada guru. Baik, semoga aturan ini bisa dipahami ya, agar proses pembelajaran berjalan lancar. Iya, Bu. Oke, Ibu. Namun, Mika ingin memberikan pretest hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Siap ya, pretestnya nanti pakai kuisis. Ayo, kita Aku, mulai. Bu. Siap. Iya, Aku, siap, Bu. Bu. Coba. Baik. Hari ini kita belajar tema 8 tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Siapa yang masih ingat apa itu huruf kapital? Ya, jawaban kalian benar. Huruf kapital atau disebut juga dengan huruf besar. Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata.
Nah, tidak semua kata menggunakan huruf kapital ya. Sekarang, mari kita pelajari aturan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya berikut ini. Ibu belanja sayur dan buah ke pasar. Huruf I pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Contoh, ada nama Edo, Siti, dan Udin. Setiap huruf pertama pada nama orang harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bulan dan hari. Sama seperti penulisan nama orang, setiap huruf pertama pada nama bulan dan hari juga harus menggunakan huruf kapital. Nomor 4, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Setiap huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut ini. Yang Maha Kuasa. Kata tersebut merupakan kata ganti Tuhan, maka huruf Y, M, dan K harus menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, berdoa kepadanya. Huruf N pada kata kepadanya juga harus menggunakan huruf kapital karena merupakan kata ganti Tuhan. Selanjutnya nomor 5, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama negara, kota, dan suku. Perhatikan contoh berikut ini. Penulisan pada nama negara Indonesia, Amerika, kota Semarang, Jakarta, dan nama suku Jawa, Dayak, Batak. Setiap huruf pada nama kota, negara, dan suku menggunakan huruf kapital. Oke anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang aturan penggunaan huruf kapital. Sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita belajar tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, tapi tidak digunakan pada kalimat pertanyaan atau seruan ya, karena tanda bacanya sudah berbeda. Sekarang perhatikan contoh penggunaan tanda titik. Nomor 1, Udin memegang tong sampah. 2, Siti menyiram bunga di taman. Setiap akhir kalimat pada contoh tersebut menggunakan tanda titik. Sekarang untuk melatih pemahaman kalian, kerjakan soal berikut ini. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nomor 1, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Mana yang belum menggunakan huruf kapital? Soal berikut ini. Tulislah dengan Nah, oke. Untuk penggunaan huruf kapital ada satu soal. Coba diperbaiki. Ini kira-kira yang mana ya? Huruf B, Bu. Huruf B, Bu, pada awal Huruf B. kalimat. Tanda titiknya mana ya? Ada? Titiknya setelah Oh iya, itu usang, nggak ada, Bu. Bu. Harusnya Belakang. setelah usang. Oke, bagus. Sudah dipahami ya untuk penggunaan tanda baca titik dan juga untuk penggunaan huruf kapital. Coba bisa diulang, huruf kapital itu digunakan untuk apa saja ya? 1, Untuk nama, Bu, nama. nama orang ya. Oke, Awal Iya. 2, kalimat. awal kalimat. Hmm, Ada lagi? Nama tempat. Oke, tempat atau kota. Ada lagi? Nama apa? Hari. Ayo, nama hari. Ada Nama lagi? hari. Satu lagi. Apa ya? Oh, Apa ya? Tuhan yang Apa Maha ya, Ki? Kuasa. Oh iya. Bu, Oke, oh nama iya, Kan Bu, benar. Tuhan. nama Tuhan. Iya, ya. Begitu juga ketika kita menulis kepadanya. Nya di situ menunjuk Tuhan. Maka huruf apa yang besar? N-nya, Bu, ya. Oke, betul. Iya, Bagus, N, Bu, Dewi. N. Ya. Oke, good.
semuanya berarti sudah memahami ya untuk aturan kemana. Yuk kita cek bersama-sama. Ini ada berapa kalimat ya? Coba perhatikan. Ayo, berapa? 1, 2, 3 ya Bu ya? 3, 3, 4 kayaknya ya. Oh, 3 benar. kan Coba bermainnya tanda. koma. Pinter. Tapi Bu Ika ingatkan lagi. Satu kalimat itu ciri-cirinya apa ya? Ada titik Bu Guru. Oh, ada titik. titik. Oh ya, kira-kira itu ada berapa titik ya? Coba di. 1 setelah rumah, Good. 3 Bu. 2 setelah 3 minggu, ya? 3. Oh, tinggi 3 ya. setelah bersama. Oh, Ada oke. satu lagi Kiki, paling belakang Surabaya. Iya nggak sih Oke, ya? betul. Nah, kalau yang Oh, setelah kata bermain itu tanda apa ya? Kok titiknya beda ya? Itu koma itu Bu. koma ya Bu ya? Pinter, koma berarti ada Tapi 4. titik di belakang 0 enggak ya Bu? Nah, ini Itu ada titik di titik belakang Bu. 0 ini titik juga ya? Nah, Iya, itu masuk kalimat tidak atau Bu? bukan? Nah, oke kita cek. Bukan ya Bu, itu pukul apa-apa ya? Oh, pukul. Ah, iya ini untuk waktu Iya. ya. Pernah nggak lihat penulisan waktu? Oke, baik kita cek ya. Kalimat pertama berarti dari Sinta sampai rumah. Kira-kira yang huruf kapitalnya di mana ya? Nama orang ya Pastinya Bu di ya. pertama tuh Bu. Iya, Ya, Sinta ya. Sinta. Oke, Sinta. Kebetulan nama orang juga, betul Oke, ya. kemudian yang kedua Rani ya. Iya, Iya, Rani. Bun. Betul, Oke, Bu. terus tanda titiknya sudah tepat. Tepat, Bu. Oke, yang Tepat, Bu. kedua, mereka bermain pukul 8 pada hari Minggu. Ayo, huruf kapitalnya di mana? Nama hari, Bu. Oke, Minggu, nama hari. Bu, Nama minggu. minggu. Oke, Iya, minggunya good. itu masih kecil. Nah, tadi kan selain huruf kapital dalam kalimat, juga huruf kapitalnya dipakai dalam penulisan waktu ya. Nah, ini penulisan waktunya coba ditebak. Kira-kira benar atau kurang tepat ya? Salah, Bu. Itu titiknya, Iya. Bu. Oh, salah. Oh, gesernya ke Harusnya situ di ya, Ki, mana? ya. Geser ke mana? Harusnya Kemana, Ki? geser Seharusnya, Ki? ke kanan Ibu. Kanan. 8 yang Dia kanan, Ki, ya. setelah angka 8 atau sebelum angka 8 ya? Setelah ya? Atau sebelum? Setelah angka 8 Bu. Oh, setelah Itu angka kalau 8. itu Oke jadi ya. Setelah Bu. Kalau itu Iya. 0800, Bu. Oh iya, pinter sekali. Good job deh. Nah, ini ayo dua lagi. Nomor kalimat ketiga sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki? Mereka bermain boneka bersama. Apa itu? Benar atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kayaknya udah bener, Bu, itu. Oh, nice. Good job. Benar. Ya. Oke, Iya, kalimat Bu, ya. terakhir. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalimat Betul ya. kalimat keempat bagaimana? Ayo, kalimat keempat. Ketika sedang bermain, ya. Kak, itu kaknya Oh, kayaknya monyet, besar. Bu. Oh iya, harusnya Iya, besar tuh ya, mungil Bu, ya, ya. harusnya besar ya. Oke. Kemudian Bu. setelah apa lagi? Terus S-nya Bu, si Sinta tuh Bu. Iya, Oh Ki, Si betul, iya, Kak. Sintanya Sintanya harusnya Ya, kamu besar. keduluan besar. lagi nih. Iya. Aku kan pengen yang Oh ya, pertama. Mika senang nih kalau semangat-semangat banget nih muridnya. Oke, kemudian ini apa yang terakhir? Ada lagi? Surabaya. Iya, nama Oh, tempat itu ya Bu ya. iya betul nama tempat nama Surabaya. kota Aku ini tadi ya. berangkat nggak makan sih, jadi aku nggak fokus nih, Bu Guru. Aduh, nggak fokus. Aku Oke, belum boleh sarapan, minum. Bu Guru. Boleh minum Boleh ya? ya, Bu. Aku minum Iya. dulu ya, Bu, Oke, ya. udah minum boleh ya. Minum dulu deh. Terima kasih, Bu Guru. Aku sudah minum nih. Aku mau fokus lagi deh. Alhamdulillah ya. Ketika minum harus dengan duduk atau berdiri ya? Duduk, Bu Guru. Aku sedang Oh, duduk. alhamdulillah ya. Oke, berarti anak-anak Ibu soleh dan solehan nih. Next, Bu Ika ingin ada video lagi, satu lagi. Asik nonton lagi. Oke, ini dengarkan ya. Hati. Yuk, taati aturan di rumah. Kali ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari.
Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari. Bagaimana? Oh, videonya menarik? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Oke, baik. Bu Ika ingin bertanya nih terkait video yang kalian barusan tonton. Di rumah Rani itu memiliki aturan ya. Kira-kira aturan apa saja sih yang dilakukan Rani ketika Rani di rumah? Setelah bangun tidur, merapikan tempat tidurnya ya, Bu. Oke, betul. Merapikan tempat tidur. Nah, selanjutnya ada lagi? Mandi dia terus mandi. Mandi. Oh, Ibu ya. mandi. Ya, terus kegiatan Terusnya Mandi, sholat. Oke, sholat beribadah, subuh. berdoa, iya. Kemudian ada lagi aturan lagi Kemudian sarapan pagi sebelum berangkat sebelum sarapan ada sekolah. aturannya itu. Ingat tidak aturan sebelum sarapan? Mencuci tangan ya, Bu, supaya tidak ada kuman ya, Bu. Betul, mencuci tangan. Ada lagi? Berdoa ya, Bu. Iya, Berdoa, pintar. betul berdoa ya, Bu ya. Iya, aturan setelah makan apa? Membaca Berdoa doa juga, sudah iya. makan. Bagus sekali. Berarti sudah memahami ya aturan di rumah. Jadi aturan di rumah Rani sama di rumah kalian sama tidak? Sama, Bu. Bu, Oke, sama. Betul. Oke, bagus. Sebelum Bu Ika melanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya tentang Sudah aturan paham, Ibu. di paham, Bu. rumah ya? Cukup, Bu. Oke, baik. Nah, setelah ini, Bu Ika ingin memberikan tugas terkait kalimat ya. Kalimat ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu penggunaan apa ya? Huruf apa? Huruf kapital, Bu. Iya, huruf kapital dan tanda titik. Tanda titik. Oke, Bu Ika sudah membagikan kelompok dan silahkan untuk bergabung ke kelompok masing-masing. Baik, Sudah Bu. siap? Sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya, Bu Ika ingin menambahkan tentang materi tanda titik. Tanda titik selalu digunakan di dalam sebuah kalimat. Tanda titik digunakan pada yang pertama yaitu akhir kalimat. Contoh, perhatikan dua kalimat yang Bu Ika sajikan di layar. Yang pertama, pada hari Minggu, Rani pergi ke pasar. Setelah kata pasar, karena kalimat sudah berakhir, maka diberi tanda titik. Kemudian kalimat kedua, Adi selalu menyiram tanaman di pagi hari. Dan di akhir kata hari diberi tanda titik. Itu menunjukkan satu kalimat.
Selain tanda titik digunakan untuk akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk pemisah angka pada penulisan waktu. Tanda titik digunakan untuk memisahkan waktu antara jam, menit, dan detik. Perhatikan penulisan di bawah ini, ya. Pukul 12.00. Jadi di antara penanda jam dan menit ataupun detik diberi tanda titik. Jam 12 titik 2 angka di belakang angka 12 itu menandakan menit atau detik dan dipisahkan dengan tanda titik. Jadi perlu diingat untuk kalian semua, jika menuliskan waktu juga harus diperhatikan penggunaan tanda titiknya. Semoga bisa dipahami ya. Kalian juga bisa membaca buku tema 8, di situ juga terdapat banyak contoh tentang penggunaan tanda titik khususnya dalam penulisan waktu. Kalian belajar lebih teliti dan cermat untuk mencari tahu penulisan yang tepat seperti apa. Selain dari buku, kalian juga bisa belajar melalui media digital. Contohnya bisa dari konten-konten edukatif yang disediakan oleh Google, kalian bisa mencarinya, ataupun konten-konten yang lain. Namun ingat ya, ketika kalian sedang menggunakan media digital, kalian harus fokus. Kalian tujuannya itu untuk belajar, ya. Dan yang dicari ya yang hal-hal positif saja. Oke? Dan minta izin tentunya ke orang tua ketika ingin menggunakan perangkat digital untuk pembelajaran. Begitu, semoga tambahan informasi ini dapat membantu kalian dan lebih memahami materi tentang penggunaan tanda titik. Sekarang tiba waktunya kalian harus mengerjakan LKPD ya. Nanti Bu Ika bagi kelompok ya. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nanti setelah ini sudah dibagi, sudah tahu kelompoknya, tolong silahkan ke kelompok masing-masing. Bu Ika bagikan dulu. Sudah, Bu, sudah. Oke, Udah, Bu. sekarang mulai untuk mengerjakan LKPD. Dan sebelum mengerjakan, tetap awali dengan doa-doanya. Kemudian yang aturan yang kedua yaitu kalian harus membaca, ya, membaca apa saja yang di LKPD tersebut, ya. Nah, perintah-perintahnya dibaca dengan teliti. Setelah itu baru diskusikan dengan teman-teman kalian. Selamat bekerja. Bu Ika beri waktu ya, 10 menit saja ya, cukup ya. Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, sudah selesai semuanya. Udah, Bu Guru. Aku udah Oke, selesai kelompok ada. aku. Sudah, Bu. Oke, sekarang ada kalau sesuai urutan untuk memaparkan kelompok 1 soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Coba untuk kelompok 1 silakan dipersilakan. Iya, kelompok 1. Menurut kelompok 1, kalimat itu sudah benar atau belum? Kelompok 1 aku ya, Bu. Oh iya, Dewi ya, kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok Menurut 1 itu masih banyak yang salah, Bu. Jadi aku perbaiki yang huruf-huruf kapital yang harus sesuai. Kemudian tanda titik di belakang juga sudah aku ganti, Bu. Tadinya dia belum, Bu. Oh, good. Seperti itu, Bagaimana Bu. kelompok 2? Apakah sama jawabannya?
Sama, Bu. Oh, sama, bagus. Yang jamnya itu juga dibenerin, Bu. Oke, baik, bagus. Terima kasih. Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk memaparkan jawaban soal nomor 2. Silakan. Bagaimana ya? Soal nomor 2, ya masih tadi udah aku bener-benerin, Bu. Iya, salahnya di Mas, mana? salahnya di titiknya juga salah. Titiknya Di titik. salah. Iya. Namanya salah ya itu ya. Namanya iya, kalau nama kan harus huruf besar. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa. Beri aplaus untuk tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Iya, semuanya semangat. Nah, sekarang Bu Ika ingin sebelum ditutup, coba Bu Ika ingin mereview ya, mereview kembali materi yang sudah dipelajari untuk hari ini. Apa sih yang sudah dipelajari hari ini ya? Huruf kapital, Bu. Huruf kapital. Terus Tanda titik Penggunaan ya. tanda titik. Tanda titik itu selain digunakan di akhir kalimat, ada juga digunakan di mana ya? Untuk pukul, Bu. Di jam, Bu, di jam. Oh, di penulisan jam, bukan di jam ya. Nanti jam gambar jam di stasiun. Iya, Ya. iya. Iya, Bu Guru. Tapi Betul, Bu Guru. Iya, makasih semuanya berarti. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Senang, Bu, senang. Aku banyak menonton hari ini. Oke. Aku suka nonton soalnya. Suka nonton. Oke. Terus kegiatan mana nih yang paling disukai antara menonton video, ada yang mengerjakan kelompok, mana tuh yang disukai? Yang paling disukai? Aku kelompok soalnya bareng-bareng, Bu. Oh, kelompok. Aku mah nonton, aku senangnya nonton, Bu Guru. Aduh, iya. Masing-masing pada punya kesukaan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting pelajaran hari ini menyenangkan dan kalian juga paham. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, belajar dengan baik, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Dan pokoknya jangan lupa tetap selalu berdoa untuk mengawali setiap kegiatan. Dan dari serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, pembelajaran manakah yang menurut kalian sukai? Kalau aku menonton video, Bu. Sama ya, Ki. Kita suka ya, Ki. Aku suka nonton video. Oke, good. Nah, Bu Ika sudah mengecek hasilnya dan ternyata hasilnya bagus-bagus ya. Wah, Kiki sama Dewi dapat 100. Yeay. Selamat. Oke. Terima kasih, Ibu. Semoga memotivasi untuk anak-anak yang lain belajarnya lebih semangat lagi ya. Siapapun pasti bisa. Oke? Oke, Bu. Ya, jangan patah semangat. Pasti ada hari esok, kita tetap belajar. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, dan untuk mengingatkan pembelajaran berikutnya, nanti besok kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matematika, masih berkaitan juga dengan materi penggunaan tanda titik tadi ya. Jadi dibaca kembali dan sampai ketemu lagi dengan besok ya. Nah, sebelum kita tutup, ayo tadi Dewi gimana dipimpin doa kembali ya. Oke, baik Bu. Teman-teman, kita berdoa. After we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi faraduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Baik, Ibu Guru. Terima kasih.
kasih. Bye-bye. Terima kasih Ibu.